dari bangun tidur kita disibukkan dengan satu kewajiban, yaitu salat subuh secara berjamaah. Lalu kemudian kita mengalahkan rasa kantuk kita, kita mengangkat selimut kita mengalahkan dinginnya subuh, kita melewati gelapnya malam. Yang semua itu kata Nabi SAW, semua itu ada balasan, ganjaran, ada pahalanya bagi kita semua. Bahkan setiap langkah kaki seorang muslim ke masjid, langkah kakinya yang pertama Allah hapuskan dosa-dosanya, langkah kaki yang kedua Allah angkat derajatnya. Dan tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama kebaikan yang kita lakukan. Karena memang sebenarnya semua yang manusia yang lalai, yang taat, sama waktunya sama 24 jam juga. Allah beri nikmat kesehatan dan kesempatan yang sama. Tapi orang yang cerdas yang bisa memanfaatkan semua itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang taatlah yang habis waktunya, tapi waktunya habis dalam keadaan kebaikan. Sedangkan orang yang maksiat, orang yang lalai, waktunya sama habis juga, tapi habis dalam keadaan lalai maksiat kepada Allah. Dan semua kebaikan yang kita lakukan ujung-ujungnya adalah syurga. Yang Allah firmankan dalam Al-Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam syurga disebabkan amal perbuatan yang kalian lakukan. Maka orang yang melakukan kemaksiatan pun demikian juga, dimasukkan ke dalam neraka. Dan ditanya kepada mereka, ada percakapan yang Allah berikan dalam Al-Quran sebagai informasi bagi kita bahwasanya nanti di akhirat nanti ada pembicaraan, ada percakapan dari penduduk surga dengan penduduk neraka. Mereka bisa berbicara. Ditanyakan kepada mereka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dahulu tidak salat, kami dahulu tidak memberikan makan kepada orang miskin. Maka hadirin, semua perbuatan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Bahkan semua yang kita lakukan, sekecil apapun itu, kita akan melihat balasannya. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, kami ingin membahas satu peristiwa penting, yaitu ketika haji wada, yaitu ketika haji terakhir Nabi SAW, pertama dan terakhir ya. Ketika di Arafah, kurang lebih dalam riwayat 124.000 para sahabat Nabi yang hadir mengikuti haji waktu itu. Dan pesan terakhir Nabi SAW adalah agar yang hadir saat itu menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Apa yang disampaikan? Agama ini. Maka tersebarlah ke seluruh penjuru dunia setelah itu. Setelah peristiwa itu kurang lebih 4 bulan Nabi wafat. Nabi sampaikan, ini mungkin pesan terakhir, dan bahkan mungkin tahun depan kita tidak bertemu lagi. Ada mungkin perasaan firasat dan pasti Allah beritahukan. Dan lalu kemudian ayat yang terakhir turun saat itu, yaitu ayat yang ketiga di surah Al-Maidah yang saya bacakan tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang mana Allah firmankan, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka saat itu sahabat bergembira karena sempurna agama Islam ini telah sempurna. Di antara semua yang bahagia itu ada seorang yang bersedih, siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu majma'in adalah sahabat yang faham bahwasanya ketika ayat telah sempurna, ketika perintah telah sempurna, ketika Islam telah sempurna, artinya dalam waktu yang dekat sang kekasih pasti dipanggil pulang. Maka dia bersedih karena beliau faham bahwasanya umur Rasulullah tidak akan lama lagi. Maka hadirin, pelajaran penting ketika Nabi di Haji Wada, pesan Nabi banyak sekali di khutbah yang sangat panjang, tapi yang poin yang kami angkat adalah Nabi memerintahkan, berwasiat kepada kita, walaupun saat itu kepada para sahabat, tapi pada hakikatnya untuk kita semua.
agar kita menjaga harta, jiwa dan kehormatan saudara kalian. Allah haramkan, maksudnya Allah muliakan jiwa, harta dan kehormatan saudara kalian. Maka jangan salah seorang di antara kalian merusaknya ataupun mengambil hak saudaranya. Dan Allah perintahkan juga melalui lisan Nabi kita agar kita menjaga amanah, agar kita menghindari riba. Dan ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW sejelas-jelasnya. Maka Nabi sampaikan, falyuballigh syahidul ghaib. Maka sampaikanlah kepada kalian, sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir saat ini. Maka hadirin, penyampaian ini pun sampai kepada kita. Dan alhamdulillah hari ini kita sembah Allah Subhanahu wa taala sebab perjuangan mereka. Kalaulah mereka dengan mengutamakan Mekah dengan Madinah saat itu, yang sampai saat ini pun keutamaannya tetap sama. Solat sekali saya di Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya. Kalau itu yang diutamakan, lalu kemudian sahabat hanya mereka berfikir untuk diri mereka sendiri, maka tentu saat ini mungkin kita masih menyembah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kita di Indonesia saat itu mungkin pasti ada sahabat yang sampai ke negeri kita sehingga Islam ini sampai kepada orang tua kita, kakek nenek buyut kita, sehingga kita bisa kenal Islam. Maka hadirin jamaah subhanakumullah, kita bersyukur, itulah nikmat yang paling besar, nikmat diberikan agama Islam kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan, jangan sekali-kali kamu mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sebelum kamu dalam keadaan muslim. Maka hadirin, minimal sekali target seorang manusia adalah mati dalam keadaan muslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya. Dan saat itulah ketika manusia telah sempurna menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu datang kepadanya kematian, maka saat itulah dia meninggal pergi dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena telah sempurna pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menghambakan diri kepada aku, kata Allah. Maka hadirin, kalaulah bukan maksud ibadah, manusia dan jin tidak akan diciptakan. Kalaulah bukan maksud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak akan diciptakan di dunia ini. Dan perlu kita pahami bersama, tujuan hidup manusia bukan sekedar hanya mencari makan dan minum, pekerjaan, kerja, lalu kemudian dia mati. Tidak seperti itu. Akan tetap ada maksud besar yang Allah ciptakan, yang Allah inginkan dalam diri kita manusia. Atas maksud ibadah itulah Allah Subhanahu wa taala korbankan kekasih-kasihnya. Dikirimkan orang-orang terbaik, manusia terbaik untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Sehingga hadirin, kita semua manusia, target kita bersama adalah kita semua bisa menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Minimal yang wajib-wajib. Kalau yang sempurna kita rasa, yang sunnah kita rasa berat, minimal sekali yang wajib kita laksanakan. Dan penting yang paling utama adalah kita menjaga ketaatan tersebut, kita istiqomah. Karena kalau tidak istiqomah, walaupun amalan itu bagus sekali, kalau tidak istiqomah maka kita semua akan tergelincir dan lalu kemudian masuk dalam neraka, naudzubillah. Dan hadirin, bagi orang yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, godaan syaitan, kita jangan lupa ada musuh utama kita, yaitu syaitan. Syaitan ketika gagal menggoda seorang untuk taat, ketika orang itu melakukan ketaatan, dia berusaha lagi agar supaya ketaatan tersebut batal. Bagaimana caranya? Dia membuat perasaan ria, membisikkan di hati orang tersebut, kamulah manusia yang paling baik, kamulah manusia yang paling soleh, yang lain itu masih belajar, yang lain itu belum bagus. Padahal ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Maka jebakan-jebakan seperti ini kita hindari, kita jaga supaya kita tidak terjerumus dalam bisikan-bisikan syaitan. Sehingga hadirin, kita menyempurnakan amalan kita, tapi di samping itu juga kita menjaga agar amalan tersebut bisa bertahan sampai ajal menjemput kita. Kurang lebih demikian untuk singkat dari kami. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.